Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, kalau hari ini adalah hari terakhirmu, apa yang akan kamu lakukan? Jangan tunggu waktu habis untuk menyesal. Isi harimu dengan amal sebelum dunia ini benar-benar berlalu darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu duduk sejenak, lalu tiba-tiba merasa hidup ini berjalan begitu cepat? Rasanya baru kemarin kita kecil, bermain di halaman rumah, tanpa beban. Tapi hari ini, kita sudah jadi orang dewasa dengan tumpukan tanggung jawab yang tak ada habisnya. Waktu berlalu seperti angin. Ia tidak menunggu, tidak menoleh ke belakang, tidak memberi kesempatan kedua. Dan seringkali kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa dunia ini sebenarnya cuman 3 hari saja. Kemarin, ia sudah pergi dan takkan pernah kembali meski kita menangis darah sekalipun. Ia menyisakan kenangan dan pelajaran, tapi tidak bisa diubah, tidak bisa diperbaiki, hanya bisa diambil hikmahnya. Besok, siapa yang bisa menjamin kita akan menemuinya? Banyak orang yang pagi ini masih tertawa, sore harinya sudah dibawa ke pemakaman. Masa depan adalah misteri yang tak bisa kita genggam, yang ada hanyalah hari ini, saat ini, detik ini. Maka inilah kesempatan terbaik kita untuk berbuat, untuk berubah, untuk menanam amal, untuk mendekat kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau musafir." Artinya, jangan terlalu sibuk mendekorasi dunia yang fana, tapi sibuklah menyiapkan bekal untuk akhirat yang abadi. Karena hidup ini bukan tentang berapa lama kita bernapas, tapi tentang berapa banyak amal yang kita tanam sebelum nafas kita berhenti. Dunia hanyalah ladang. Yang penting bukan rumahnya tapi bekalnya. Lalu, hari ini, kita mau isi dengan apa? Kadang kita terlalu larut dalam rutinitas. Bangun pagi, bekerja, pulang, istirahat, lalu ulang lagi. Tanpa sadar 1 hari hilang, kemudian seminggu, lalu sebulan, sampai akhirnya tahun berganti dan kita bertanya, apa yang sudah aku lakukan selama ini? Kita lupa bahwa waktu yang kita habiskan tidak pernah akan kembali. Waktu itu seperti air yang mengalir, tidak bisa ditangkap, maka setiap detik adalah kesempatan. Tapi juga ancaman. Ia bisa jadi pahala, bisa juga jadi penyesalan. Coba kita renungkan. Kalau hari kemarin diputar ulang apa yang ingin kita perbaiki, mungkin kita ingin meminta maaf, ingin lebih banyak sedekah, atau ingin tidak menyia-nyiakan waktu dalam hal sia-sia. Namun sayangnya, hari kemarin telah terkunci, tidak bisa diulang. Ia sudah menjadi catatan dalam buku amal kita. Tinggal menunggu Allah membukanya kelak di hari pembalasan. Lalu bagaimana dengan hari esok? Apakah kita yakin akan sampai padanya? Tidak ada jaminan. Setiap orang punya batas usia yang hanya Allah tahu. Bisa jadi kita sudah di liang lahat sebelum matahari terbit esok hari. Kita terlalu percaya pada rencana, padahal ajal tidak butuh izin untuk datang. Itulah mengapa Islam mengajarkan kita untuk hidup penuh kesadaran. Fokus pada hari ini. Fokus pada amal saat ini. Karena hari inilah satu-satunya yang benar-benar milik kita. Maka jangan biarkan hari ini berlalu sia-sia. Jangan biarkan ia pergi tanpa makna, tanpa zikir, tanpa amal, tanpa bekal untuk akhirat. Mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan tanya pada diri,
Sudahkah aku bersyukur hari ini? Sudahkah aku salat dengan khusyuk? Sudahkah aku berbuat baik pada sesama? Kita bukan malaikat yang tidak pernah salah, tapi kita juga bukan hewan yang hidup hanya untuk makan dan tidur. Kita manusia, punya akal, punya hati, dan punya misi beribadah kepada Allah. Setiap detik adalah karunia, tapi karunia itu bisa jadi musibah jika tidak dimanfaatkan. Maka jangan tunggu sakit untuk mulai menjaga waktu. Jangan tunggu tua untuk mulai taat. Jadikan hari ini sebagai awal perubahan, awal kedekatan dengan Allah, awal dari hidup yang lebih bermakna, bukan hanya sibuk tapi juga penuh amal. Karena yang Allah lihat bukan seberapa banyak pencapaian dunia kita, tapi seberapa tulus kita menjalaninya dengan iman. Senyum kepada orang lain bisa jadi amal, menahan amarah bisa jadi pahala, menulis sesuatu yang bermanfaat bisa jadi sedekah jariah. Jangan remehkan sekecil apapun amal kebaikan. Kita tidak perlu menunggu kaya atau terkenal untuk menjadi hamba yang dicintai Allah. Cukup lakukan yang terbaik hari ini, sekarang, detik ini, dengan ikhlas dan penuh harap pada rahmat-Nya. Karena Allah tidak menilai hasil kita, tapi usaha kita. Dan setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini, bisa menjadi cahaya besar di akhirat nanti. Jangan tunggu hari esok, jangan tangguhkan niat baik, jangan tunda taubat, karena besok mungkin tidak ada, tapi hari ini masih ada. Maka manfaatkan ia sebelum jadi kenangan. Jika kita sadar bahwa dunia ini hanya 3 hari, kita akan berhenti menyesali masa lalu, berhenti mencemaskan masa depan, dan mulai fokus pada hari ini. Hari yang masih bisa kita isi dengan amal. Mari kita isi hidup ini dengan amal-amal kebaikan meski kecil, karena dunia hanya 3 hari. Dan satu-satunya hari yang bisa kita ubah adalah hari ini. Kita hidup di dunia ini seolah akan selamanya, padahal waktu yang kita miliki sangat terbatas. Rasulullah SAW bersabda, "Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau pengembara." Artinya, jangan sampai kita lengah karena mengira dunia ini tempat tinggal abadi. Nyatanya, ia hanya persinggahan. Dunia ini sebenarnya cuma terdiri dari 3 hari. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Tapi sayangnya, kita lebih sering sibuk dengan yang sudah berlalu atau terlalu cemas dengan yang belum tentu datang. Hari kemarin telah berlalu bersama amal-amal kita. Tak bisa diulang, tak bisa diperbaiki. Yang tersisa hanya penyesalan atau pahala. Maka jangan terlalu larut menyesali kesalahan yang sudah lalu. Taubat hari ini jauh lebih bermakna. Hari esok belum tentu kita temui. Berapa banyak orang yang semalam masih tertawa, tapi pagi ini sudah dibungkus kafan. Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Luqman 34. Hanya hari ini yang kita miliki. Maka hari inilah yang harus kita jaga sebaik mungkin. Jangan sampai berlalu tanpa nilai ibadah. Sekecil apapun kebaikan hari ini, bisa jadi pemberat timbangan di akhirat. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah contoh terbaik bagaimana memaknai hari. Beliau selalu memulai hari dengan zikir, amal, dan doa, seolah ini adalah hari terakhirnya di dunia. Beliau tidak pernah menunda amal kebaikan. Beliau juga pernah bersabda, "Jika hari kiamat terjadi, dan di tangan salah seorang dari kalian ada biji kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat tiba, maka tanamlah." Artinya, jangan tunda amal meski waktu tampak hampir habis. Waktu adalah karunia yang tak ternilai. Sayangnya, justru sering kita sia-siakan. Rasulullah SAW bersabda, "Dua nikmat yang sering dilupakan banyak orang adalah kesehatan dan waktu luang." Maka kalau hari ini masih bisa bernapas, masih punya kesempatan, ayo manfaatkan. Dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat bekerja.
Akhiratlah tempat menerima hasilnya. Jangan sampai kita baru sadar ketika waktu sudah habis. Karena dunia ini hanya 3 hari. Dan satu-satunya hari yang bisa kita ubah adalah hari ini. Hari kemarin adalah sejarah. Kita tidak bisa mengulangnya, tidak bisa memperbaikinya. Tapi kita bisa belajar darinya. Allah berfirman, sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Yusuf 111. Sebagaimana para sahabat Nabi belajar dari masa lalu mereka. Umar bin Khattab dahulu adalah musuh Islam yang keras. Tapi ketika hidayah menyapa, beliau menjadi pemimpin yang sangat bijak dan tegas dalam kebenaran. Umar tidak menyesali masa lalunya dengan berlarut-larut, tetapi ia menjadikannya pelajaran. Ia tahu bahwa hari kemarin tak bisa ia ubah, tapi hari ini bisa ia isi dengan takwa. Begitu juga kita. Jangan terlalu sering menoleh ke belakang dengan penyesalan, tapi lihat ke belakang untuk mengambil pelajaran. Lalu fokus ke depan untuk memperbaiki keadaan. Allah sangat suka kepada hamba yang mau kembali kepadanya. Bahkan dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, lalu engkau bertemu denganku tanpa menyekutukanku, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Itulah keindahan Islam. Tak ada kata terlambat untuk bertaubat selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Yang penting bukan masa lalu kita, tapi langkah hari ini menuju kebaikan. Para sahabat Nabi seperti Abu Dzar Al-Ghifari, dulunya dikenal sebagai perampok di tengah gurun. Tapi setelah masuk Islam, ia menjadi salah satu pendakwah paling lurus dan zuhud, karena ia tidak terjebak dalam masa lalunya. Kita semua punya masa lalu, tapi jangan sampai masa lalu itu menahan kita dari berjalan menuju masa depan. Jadikan kesalahan sebagai bahan bakar perubahan. Kalau hari kemarin penuh dosa, jadikan hari ini penuh taubat. Kalau hari kemarin kosong amal, jadikan hari ini penuh zikir dan sedekah, karena setiap pagi Allah membuka pintu ampunan. Sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat. Orang yang berdosa di siang hari, dan di siang hari untuk menerima taubat, orang yang berdosa di malam hari. Seringkali kita bilang, nanti saja taubatnya, atau besok aku mau lebih baik. Padahal siapa yang jamin kita masih hidup besok? Kematian tidak menunggu tua. Ia datang saat waktunya tiba. Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ali Imran 185. Dan tidak seorang pun tahu kapan ajalnya. Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk jangan menunda amal. Beliau bersabda, segeralah beramal sebelum datang fitnah, seperti potongan malam yang gelap. Banyak orang yang tertipu oleh waktu, merasa masih muda, masih sehat, masih kuat. Padahal, kematian bisa datang tiba-tiba. Contoh nyata di zaman Nabi adalah kisah seorang sahabat yang baru masuk Islam, lalu langsung gugur dalam pertempuran. Nabi berkata bahwa ia langsung masuk surga padahal belum sempat sholat 1 rakaat pun. Kenapa? Karena niat dan amalnya langsung ia wujudkan saat itu juga. Begitu juga kita. Jangan menunda kebaikan. Niat baik saja belum cukup, harus diwujudkan hari ini. Karena menunda kebaikan bisa jadi adalah bentuk penyesalan yang tidak kita sadari. Kalau kita belum bisa jadi orang yang sempurna, setidaknya kita bisa mulai jadi orang yang berusaha. Allah mencintai hamba yang berjuang, bukan yang beralasan. Setiap hari adalah kesempatan, tapi tidak setiap hari adalah jaminan. Maka jangan rencanakan amal baik untuk hari esok yang belum pasti. Lakukan sekarang, sebelum terlambat. Dan ingat, syaitan suka dengan kata nanti.
Ia tidak melarang kita beramal, ia hanya ingin kita menundanya. Maka lawan dengan semangat, hari ini juga aku mulai. Karena hari esok adalah harapan, tapi hari ini adalah kepastian. Hari ini adalah anugerah. Itulah kenapa dalam bahasa Inggris yaun hari ini disebut present, karena memang ia adalah hadiah. Maka siapa yang menyia-nyiakan hari ini, sungguh ia menyia-nyiakan hadiah dari Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menyambut pagi dengan semangat. Beliau bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Maka pagi bukan waktu untuk bermalas-malasan, tetapi awal dari ladang amal. Jika hari ini kita bisa bersedekah, lakukan. Jika hari ini kita bisa minta maaf, lakukan. Jangan tunggu esok, karena mungkin besok kita sudah tidak ada, atau orang yang kita sayangi tak lagi bersama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kesempatan itu laksana awan, cepat berlalu, maka manfaatkanlah saat ia hadir." Kata-kata ini menegaskan bahwa menunda berarti kehilangan. Nabi tidak pernah menunda amal. Beliau selalu memulai hari dengan sholat malam, zikir, hingga subuh berjamaah. Siang diisi dengan dakwah dan amal sosial. Beliau memaksimalkan setiap detik hidupnya. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah hari ini kita mulai dengan Al-Quran? Sudahkah kita menjaga lisan? Sudahkah kita menghindari dosa pandangan dan perilaku? Allah berfirman, "Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain." Al-Insyirah 7. Artinya hidup ini adalah rangkaian amal yang tidak boleh berhenti. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa makna. Kalaupun hari ini hanya bisa tersenyum pada orang lain atau membantu sesama meski kecil, lakukan. Karena bisa jadi itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Para sahabat Nabi tak pernah menyepelekan amal sekecil apapun. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Jangan anggap remeh dosa kecil, karena gunung terbentuk dari batu-batu kecil. Maka jangan tunda perbaikan hari ini. Satu hari yang penuh makna, lebih baik dari 1000 hari yang kosong amal. Maka jadikan hari ini titik balik, titik hijrah, titik taubat. Karena hanya hari ini yang pasti." Setiap langkah kita hari ini adalah investasi untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat bekerja. Sebagaimana firman Allah, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia." Al-Qasas 77. Ayat ini menyeimbangkan, dunia adalah alat bukan tujuan, yang utama tetap akhirat. Maka jangan kita terperangkap dalam rutinitas dunia, sampai lupa akhirat yang kekal. Rasulullah SAW bersabda, "Orang cerdas adalah yang menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati." Maka hari ini lakukan hisab diri. Sudah cukupkah bekal kita? Nabi hidup sederhana padahal beliau mampu hidup mewah. Namun beliau lebih memilih menjadi hamba yang bersyukur dan menabung amal untuk akhirat. Seringkali beliau tidur di atas tikar kasar karena tahu dunia ini fana. Begitu pula sahabat-sahabat beliau. Abdurrahman bin Auf, meski sangat kaya, tidak terikat oleh kekayaannya. Ia habiskan hartanya untuk jihad dan membantu fakir miskin, karena ia tahu dunia hanya ladang, bukan istana. Maka apapun status kita hari ini, miskin atau kaya, sehat atau sakit, semua adalah ladang amal. Jangan tunggu semua sempurna baru beramal, karena ladang itu tak menunggu cuaca sempurna untuk ditanami. Sedekah tidak menunggu kaya, istighfar tidak menunggu dosa menumpuk, syalat tidak menunggu hati tenang. Semua bisa dimulai dari sekarang, dari hari ini. Allah menilai usaha kita, bukan hasilnya. Maka jangan remehkan amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, "Jagalah diri kalian dari api neraka, meski hanya dengan sedekah sebutir kurma."
Setiap hari adalah benih untuk akhirat. Semakin banyak kita tanam hari ini, semakin besar panen kelak. Jangan pulang ke akhirat dengan tangan kosong, karena di akhirat nanti tidak ada lagi waktu. Yang ada hanya hisab. Penundaan adalah salah satu tipuan terbesar setan. Ia membisikkan, tenang saja, nanti saja sholatnya, nanti saja tobatnya, nanti saja berubahnya. Sampai akhirnya, nanti itu tak pernah datang. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah kalian melakukan amal-amal saleh sebelum datang fitnah seperti malam yang gelap gulita." Fitnah itu bisa berupa kesibukan, musibah, atau bahkan kematian yang tiba-tiba. Coba bayangkan, berapa kali kita berkata dalam hati, "Besok saja saya mulai membaca Al-Quran," tapi besoknya tak kunjung datang. Hari ini berlalu, dan amal itu tetap belum dilakukan. Sampai akhirnya, kebiasaan menunda menjadi watak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi, dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu." Kata-kata itu seharusnya menggetarkan kita. Waktu bukan milik kita. Kita hanya dipinjami. Maka jangan tunda perbaikan, karena setiap detik adalah rahmat yang bisa dicabut kapan saja. Nabi pun pernah mengingatkan, celakalah orang yang menunda-nunda, karena setiap penundaan adalah bentuk kelalaian, seperti seseorang yang melihat rumahnya terbakar, tapi masih memilih tidur karena berpikir apinya kecil. Musibah dunia bisa ditunda dengan usaha, tapi kematian tidak bisa diundur atau dinegosiasikan. Allah berfirman, "Tiap-tiap umat mempunyai ajal, maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya, barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya." Al-A'raf 34. Bahkan para sahabat pun begitu takut menunda amal. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu menjadi yang pertama. Pertama masuk Islam, pertama bersedekah besar, pertama dalam jihad. Menunda amal bukan hanya kehilangan pahala, tapi bisa jadi kehilangan kesempatan hidup yang takkan kembali. Maka kalau hari ini bisa taat, kenapa harus nanti? Dunia tampak memikat. Ia datang dengan gemerlap, iklan, impian, dan pencapaian. Tapi semua itu ilusi jika tidak disertai dengan ingat kepada Allah. Dunia bisa meninabobokan. Allah berfirman, "Dan kehidupan dunia ini tidak lain, hanyalah kesenangan yang menipu." Al-Hadid 20. Dunia itu seperti bayangan, dikejar makin menjauh, diabaikan justru mengikuti. Banyak dari kita terjebak pada rutinitas dan ambisi duniawi. Kerja pagi sampai malam, mengejar karier, bisnis, gaya hidup. Tapi saat waktu berlalu, yang tertinggal hanya penyesalan. "Waktu saya habis tapi amalan saya minim." Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, tapi yang aku takutkan adalah dunia dibentangkan bagi kalian, seperti telah dibentangkan bagi umat sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka, dan akhirnya binasa sebagaimana mereka binasa." Betapa banyak yang merasa sukses di dunia, tapi bangkrut di akhirat. Amal kosong, dosa menumpuk, waktu habis hanya untuk dunia. Dan celakanya, mereka baru sadar saat maut datang menjemput. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalmu sebelum ditimbang." Kalimat ini mengingatkan bahwa sebelum kita sibuk menghitung harta, hitunglah bekal akhirat kita. Ada seorang pemuda di zaman Nabi yang ingin menunda hijrah karena alasan bisnis. Namun ia meninggal sebelum berhijrah. Lalu turunlah ayat, "Dan orang-orang yang mati dalam keadaan menzalimi diri sendiri, karena tak segera berhijrah, malaikat berkata kepada mereka, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' An-Nisa 97.
Ini menjadi pelajaran bahwa dunia bukan untuk ditumpuk, tapi dijadikan kendaraan menuju akhirat. Jika kendaraan itu rusak, bagaimana kita akan sampai tujuan? Maka ingatlah, dunia bukan rumah. Dunia ini seperti halte. Jangan sibuk mempercantik halte, sampai lupa tujuan perjalanan kita, surga. Hidup hari ini bisa terasa ringan, bisa juga berat. Tapi bagi seorang mukmin semua keadaan adalah ujian, sebagaimana sabda Nabi SAW. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik. Jika diberi nikmat, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika diberi musibah, ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Hari ini kita bisa diberi rezeki yang melimpah, maka ujiannya adalah syukur. Hari ini bisa juga kita diuji dengan masalah, sakit, kehilangan, maka ujiannya adalah sabar. Dua-duanya harus disikapi dengan iman. Sayangnya, banyak orang hanya bisa mengeluh saat diuji, tapi lupa bersyukur saat diberi. Padahal Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan nikmat kepadamu." Ibrahim 7. Dan sebaliknya, ancaman bagi yang kufur nikmat pun sangat tegas. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatan. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia tetap berkata, "Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkaulah yang Maha Penyayang." Al-Anbiya 83. Lalu Allah angkat deritanya karena sabarnya luar biasa. Begitu pula Nabi Yunus alaihissalam yang berada di dalam perut ikan. Ia tidak berkata, "Mengapa engkau begini padaku ya Allah?" Tapi ia justru berseru, "Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Al-Anbiya 87. Pelajaran dari kisah para nabi. Jangan fokus pada besarnya ujian, tapi fokuslah pada besarnya Allah yang mengujimu. Ujian akan selalu ada, bahkan tiap hari. Maka syukur dan sabar harus menjadi teman kita setiap waktu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Nikmat tidak akan kekal kecuali dengan syukur, dan musibah tidak akan terasa berat kecuali tanpa sabar. Maka jika hari ini terasa berat, kuatkanlah hatimu." Karena pada akhirnya, bukan soal apa yang kita alami, tapi bagaimana kita menyikapinya. Dan seorang mukmin yang sadar akan menjadikan sabar dan syukur sebagai dua sayapnya. Ada hari-hari ketika kamu merasa ingin menyerah, lelah, seakan semua usaha tak membuahkan hasil. Ibadah tetap dilakukan, tapi rezeki masih sempit. Doa terus dipanjatkan, tapi masalah belum reda. Kamu pun bertanya, "Sampai kapan aku begini?" Tapi tahukah kamu saat kamu lelah namun tetap bertahan di jalan Allah, itu bukti kekuatanmu. Allah melihat perjuanganmu. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bersabar, Allah akan memberinya kesabaran, dan tidak ada pemberian yang lebih luas dan lebih baik dari kesabaran." Nabi pun pernah merasa sangat letih, pernah dikejar-kejar di Taif, dilempari batu hingga berdarah, lalu duduk di bawah pohon sambil menangis. Tapi apa doanya? Bukan mengeluh, melainkan, "Jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli." Indah sekali. Beliau letih, tapi tidak menyerah. Ketika kamu merasa tidak ada yang mengerti perjuanganmu, ingatlah, Allah Maha Tahu. Bahkan ketika air matamu jatuh tanpa suara, Allah mendengarnya. Dan bisa jadi justru itulah saat paling dekatnya Dia padamu. Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Al-Insyirah 6. Bukan setelah, tapi bersama. Artinya di tengah kesulitan itu ada celah kemudahan. Jangan berhenti. Teruslah berjalan, meski perlahan. Sahabat Nabi, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu disiksa hanya karena kalimat tauhid.
ditindih batu di padang pasir yang panas tapi lisannya tetap berkata, Ahad, Ahad. Ia lelah tapi tidak menyerah, hingga akhirnya dibebaskan dan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka jika kamu merasa letih hari ini, tarik napas sejenak. Jangan putus asa, Allah melihat usahamu. Dia tidak akan menyia-nyiakan hamba yang terus berjalan menujunya. Jalan surga memang berat, tapi letih di jalan ini jauh lebih baik daripada nyaman di jalan yang salah. Tetaplah melangkah, karena mungkin saja besok Allah kirimkan keajaiban. Hari kemarin telah pergi, membawa serta segala kenangan, kesalahan, amal, dan kelalaian. Hari esok masih misteri, belum tentu akan datang. Tapi hari ini, ya, hanya hari inilah yang benar-benar menjadi milikmu. Maka isilah hari ini dengan makna. Jangan biarkan detiknya kosong, atau hanya terisi rutinitas dunia tanpa makna akhirat. Jangan biarkan waktumu dirampas oleh angan-angan yang tidak pernah sampai. Jangan biarkan hatimu ditipu oleh kenyamanan sesaat yang menjauhkanmu dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara, hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum miskinmu. Setiap detik adalah peluang, setiap nafas adalah kesempatan. Setiap amal yang kau lakukan hari ini bisa menjadi penentu tempatmu kelak. Apakah di sisi Allah dalam rahmatnya atau dalam penyesalan yang abadi? Bayangkan jika hari ini adalah hari terakhirmu di dunia. Apakah kamu sudah siap? Apakah kamu sudah cukup menyesal untuk bertaubat? Atau justru masih menunda kebaikan karena merasa besok masih ada? Ketahuilah sahabat, tidak ada yang tahu kapan ajal datang. Bahkan Nabi pun selalu berdoa agar diwafatkan dalam husnul khatimah. Ia, manusia terbaik, tetap khawatir akan akhir hidupnya. Contoh dari sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, yang hanya hidup sebentar setelah masuk Islam. Namun amalnya membuat arsy Allah berguncang saat ia wafat. Ia tidak menunggu tua untuk taat. Ia manfaatkan setiap detik hari ini. Karena yang Allah lihat bukan besar kecilnya amal, tapi ketulusan dan kesungguhan kita dalam mengisi waktu. Maka jangan remehkan amal hari ini, jangan tunda kebaikan, dan jangan sia-siakan waktu yang Allah beri cuma-cuma ini. Hari ini milikmu. Jadikan ia saksi atas cinta dan taatmu kepada Allah. Dan jika esok tak sempat datang, semoga hari ini cukup untuk menjadi pembela kita di hadapannya. Sahabat yang dirahmati Allah, kita telah berjalan bersama dalam perenungan panjang tentang dunia yang hanya 3 hari. Kemarin yang telah berlalu, esok yang belum tentu datang, dan hari ini satu-satunya yang benar-benar kita miliki. Semoga kita tak lagi menyia-nyiakan waktu dengan penyesalan yang tidak mengubah, atau dengan harapan kosong yang membuat kita lalai dari yang nyata. Hari ini adalah ladang amal. Hari ini adalah pintu taubat. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Sebelum langkah kaki kita sampai di batas akhir, mari kita tundukkan kepala dan basahi hati dengan doa, seraya memohon kepada Allah yang Maha menerima taubat. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka, wa khaira a'malina khawatimaha, waj'al hadha al-yawma shahidan alayna bil khair, wa la taj'alhu hujjatan alayna fil qiyamati. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari kami adalah hari ketika kami bertemu denganmu. Jadikanlah amalan terbaik kami adalah amalan penutup hidup kami. Jadikanlah hari ini sebagai saksi atas kebaikan kami, dan jangan jadikan ia sebagai hujjah yang memberatkan kami di hari kiamat nanti. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udhu bika min su'il khatimah, warzuqna ta'ataka fis sirri wal alaniyah, waj'al akhira kalamina fid dunya, la ilaha illallahu, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami memohon husnul khatimah dan berlindung kepadamu dari su'ul khatimah,
Karuniakanlah kepada kami ketaatan kepadamu di kala sepi maupun terang, dan jadikanlah akhir ucapan kami di dunia ini. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menggunakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita menjadi hamba yang tidak menunda kebaikan, tidak menyesali masa lalu tanpa hikmah, dan tidak tertipu oleh angan tentang masa depan. Teruslah melangkah dalam kebaikan meski pelan, teruslah menjaga iman meski diuji, karena yang Allah nilai bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling istiqamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.